Pemuda itu karena rajin berolahraga dan mengikuti pola hidup sehat, postur tubuhnya yang memang tinggi semakin menarik ditambah dengan otot lengan yang kekar. Para gadis menyebut dirinya sebagai pemuda atletis idaman. Tidak seberapa lama setelah mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan bidang studi yang dipelajari, pemuda itu pun menentukan gadis pilihan sebagai pendamping hidupnya. Banyak gadis yang kecewa dan biasanya para gadis seperti itu melampiaskan kekecewaannya dengan menyebar gosip. Yah, masa lelaki atletis seperti dia? Kok milih gadis mungil sih? Kagak matching lah. Kata seorang gadis. Ada lagi yang berkomentar, Kalaupun dia tidak memilih aku, minimal milih yang tingginya tidak jauh lah. Misalnya seorang model atau pramugari. para sahabat kisah. Apakah kebahagiaan suami istri itu bergantung pada postur tubuh pasangan itu? Sebaiknya kita simak pengalaman pemuda atletis itu setelah menikah dengan gadis pilihannya yang menurut sebagian orang tidak sesuai. Alhamdulillah, aku telah menikah. Istriku mungil dan lemah secara fisik dibandingkan denganku. Allah telah memberiku tubuh atletis yang selain tinggi juga berotot karena aku rajin berolahraga dan mengikuti pola hidup sehat. Sejak kecil tidak pernah mengonsumsi makanan dan minuman yang dikategorikan sebagai makanan sampah yang istilah kerennya junk food. Ketika aku memilih gadis mungil sebagai istriku, tidak sedikit yang nyinyir, bahkan ada yang berkomentar bahwa pernikahanku tidak akan berlangsung lama. Dugaan mereka hanya berdasar pada adanya perbedaan penampilan fisik semata. Mereka di luar sana tidak pernah tahu bahwa kami hidup sangat bahagia. Aku sering kali menggoda istriku, misalnya aku memanggilnya lalu bersembunyi dan mengejutkannya, atau bahkan mengambil buku harian miliknya dan mengangkatnya tinggi agar dia tidak bisa mencapainya karena postur tubuhnya yang mungil itu. Aku sering menggoda istriku saat dia menonton TV atau menyiapkan makan malam. Misalnya aku tiba-tiba memeluknya dari belakang dan menggendongnya. Aku menikmati perbuatan usil seperti ini. Aku merasa bahagia ketika aku melihatnya berusaha mengejarku dan dia tidak bisa melakukannya. Pada awalnya dia tampak menikmati hal itu. Tetapi aku perhatikan bahwa lama-kelamaan dia mulai khawatir dengan tindakan-tindakanku yang kekanak-kanakan itu. Suatu hari aku bangun pagi untuk pergi bekerja dan menemukan dia sedang menyiapkan sarapan. Seperti biasa, aku membuatnya kaget. Tetapi kali ini dia berkata dengan rasa takut yang sangat. Kali ini abang tidak akan menemukan aku ketika abang pulang sore nanti. Aku pikir dia bercanda, karena setiap kali aku menggodanya, dia akan mengancamku dengan cara yang sama. Namun, saat aku pulang ke rumah sore hari dan memanggilnya, dia tidak merespons. Aku mencari istriku di seluruh rumah, tetapi tidak menemukannya. Saat aku pergi ke dapur, aku menemukan selembar kertas yang bertuliskan, Urusi dirimu sendiri, aku tidak akan kembali.
Pada saat itu, aku merasa kakiku seperti tidak bisa menopang berat badanku. Aku merasa sangat lemah dan rasa dingin merasuki seluruh tubuhku. Dan pada saat itu, aku merasa seperti makhluk yang paling lemah di muka bumi. Aku merasa tanpa istriku yang mungil itu, aku sama sekali tidak memiliki kekuatan. Aku bersandar ke dinding dapur dan duduk sambil menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Aku belum pernah melihat air mataku jatuh dengan cara seperti itu sebelumnya. Saat itulah aku melihat sesuatu bergerak di bawah meja makan dan mendengar tawa ringan. Ya, itu adalah dia. Dia bersembunyi di sana. Aku berlari ke arahnya dengan segenap kekuatanku, memeluknya sambil menangis. Sedangkan dia tertawa dengan keras. Dan tiba-tiba keadaan berbalik. Kami merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Aku menyadari bahwa tanpa perempuan mungil itu, aku adalah makhluk yang paling lemah di muka bumi.